Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fiska Blina Putri, NIM 19030081 dari Prodi Matematika NK. Kali ini Fiska akan menjelaskan tentang bisnis plan yang Fiska buat sebelumnya, yaitu bisnis makanan donat. Pertama, itu ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis plan yang Fiska buat ini yaitu untuk mengembangkan dana sebesar 7 juta rupiah ke dalam sebuah bisnis makanan yaitu donat yang berlokasi di Kota Ano, Kabupaten Solok. Usaha ini Fiska namakan dengan Donat Lumar, yang merupakan usaha yang bergerak pada bidang manufaktur yang memproduksi donat dengan melakukan penjualan hasil dari produksi. Donat Lumar ini adalah bisnis yang menawarkan makanan yaitu donat dengan berbagai varian rasa dan bentuk yang sangat menarik. Dengan kegiatan tersebut, Donat Lumar akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pejalan bisnis itu sendiri, yaitu Fiska. Pembiayaannya, Fiska mencarinya dari keluarga, teman atau kenalan maupun milik sendiri. Kemudian misi dari usaha ini yaitu untuk menyajikan berbagai varian rasa dan bentuk dari donat kepada masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau, sekalian dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan makanan donat di masyarakat sekitar. Kemudian tim manajemennya dibentuk oleh pendirinya yaitu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dengan ilmu yang mereka peroleh selama perkuliahan diharapkan dapat membentuk cara berpikir dan bertindak tim manajemen dalam melakukan atau menjalankan usaha Donat Lumar ini. Kemudian perakhiran penjualan, kami selaku pemilik usaha memperkirakan bahwa perharinya akan memperoleh nilai penjualan sebesar Rp50.000 atau setara dengan Rp1.500.000 per bulan. Keuntungan bersihnya kami perkirakan yaitu sebesar Rp400.000 per bulan dan break even point-nya selama 2-3 bulan. Rencana pengembangannya, insya Allah ke depannya kami akan membuka atau memproduksi makanan lain seperti sandwich, roti, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang bisnis. Usaha ini diciptakan sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Karena pada saat sekarang ini, banyak berbagai jenis makanan yang bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik, yang banyak minat dari masyarakatnya. Oleh karena itu, saya, Fiska Blina Putri, tertarik untuk membuka usaha ini, yaitu Donat Lumar, untuk dijual, karena tidak hanya dijadikan sebagai camilan ringan yang rasanya cukup lezat, namun juga mulai diminati para konsumen sebagai salah satu bingkisan unik untuk melengkapi momen istimewa mereka seperti perayaan ulang tahun. Kemudian deskripsi perusahaan. Donat Lumar ini adalah usaha yang berjalan pada bidang penjualan produk, lebih tepatnya produk makanan yaitu donat. Usaha ini merupakan usaha menengah dan semua kalangan manapun pasti tahu dengan makanan ini. Dalam usaha ini tidak memerlukan banyak orang karena usaha ini masih kecil-kecilan. Visi dan misi dari usaha ini, visinya akan menjadikan Donat Lumar sebagai usaha terkenal dengan berbagai varian rasa dan bentuk yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus ada misi-misinya. Yang pertama, mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru dan baik dalam produk makanan donat maupun konsumen. 3. Mengedepankan kepuasan konsumen. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan cara berwirausaha donat. Dan yang kelima, melestarikan makanan donat sebagai bagian dari budaya masyarakat lokal. Kemudian, struktur organisasi dari usaha ini ada 3. Yang pertama, ketua, yaitu Fiska sendiri. Yang kedua, manajer produksi. Fiska akan menunjuk anggota keluarga, begitu juga dengan manajer pemasaran, Fiska juga akan menunjuk anggota keluarga. Analisis pasar dan pemasarannya, gambaran produk, yaitu untuk awal bisnis, kami merencanakan 3 kotak tingkatan. Yang pertama, kotak 1 seharga Rp5.000, kotak 2 seharga Rp10.000, dan kotak 3 seharga Rp15.000. Kemudian gambaran pasarnya, targetnya yaitu dari anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian analisis SWOT terdiri atas 4, yaitu ada strength kekuatan,
ada weakness, kelemahan dari usaha tersebut, kemudian ada peluang dari usaha, kemudian threat atau ancaman dari usaha tersebut. Kekuatan atau strength yaitu seperti segmentasi pasar yang luas, konsep produk yang unik, harga yang cukup terjangkau. Kemudian weakness dari usaha itu tidak tahan lama, kemudian produknya mudah ditiru, kemudian tidak cocok bagi konsumen yang tidak suka makanan manis. Peluangnya tempat penjualan yang strategis, kemudian ciri khas produk yang unik, serta budaya masyarakat yang konsumtif. 4. Ancamannya bisa saja seperti harga bahan baku yang bisa saja menaik, kemudian potensi munculnya bisnis baru yang sama. Segmentasi dan target pasar. Wilayah yang kami jadikan target yaitu wilayah Kota Nol dan sekitarnya, terutama dekat persekolahan atau jalan raya, karena bisa dengan membuka toko donat di sana, kami bisa mempermudah memperoleh informasi pasar terdekat. Ini adalah singkat atau profil singkat dari pelanggan kami, yaitu rata-rata umurnya, pendapatannya, lokasi geografis, serta alasan mereka membeli donat. Kemudian strategi pemasarannya, yaitu kami menyusun strategi. Yang pertama, perkenalan bisnis. Yang kedua, membangun jaringan dengan usaha yang lain. Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Dan kelima, media pemasaran. Analisis pesaingnya, dilihat dari lokasi, target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam bisnis yang sama, tetapi dalam bidang yang sama itu makanan ada seperti roti, bakar, sandwich, dan mozzarella. Kemudian analisa produksinya terdiri dari bahan baku pembuat donat seperti yang terlihat pada PowerPoint, kemudian cara membuat donat dan cara membuat topping donatnya. Kemudian kapasitas produksinya, kami akan memproduksi sebanyak 10 kotak per hari setara dengan 2 kg tepung. Kemudian fasilitas dan perlengkapannya seperti tempat, gerobak, cetakan donat, dan lain sebagainya. Pemasoknya untuk bahan pembuat donat, kami akan menyuplai dari pasar terdekat. Ini adalah analisis sumber daya manusia. Gambarannya meliputi 4 fungsi. Yang pertama bagian produksi, bagian operasional, sales, dan bagian keuangan. Kemudian rencana pengembangan sumber daya manusianya kami mengimplementasikan sebagai berikut, yaitu memberikan kesempatan kepada struktur organisasi usaha untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, membuat kebijakan yang mendukung sosialisasi program hingga terlaksananya program pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini adalah rencana pengembangan usaha bisnis toko donat kami, yaitu kegiatannya dibagi berdasarkan waktu, ada yang 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan lain sebagainya. Ini rencana pengembangan, kemudian proyeksi keuangan. Itulah bisnis plan, yaitu bisnis makanan donat yang Fiska rencanakan untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton video ini. Banyak maaf jika ada salah kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.